Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim Akila Usman dengan NIM G0024158 dari kelompok B9 dengan asisten laboratorium Mas Gian. Di sini saya akan membuat video laporan praktikum anatomi di blok 1.3 dengan topik sistem pencernaan dan metabolisme. Baik, langsung saja ke kasus yang pertama. Itu ada Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai cimbro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Soal yang pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. B. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. C. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang pembagian dinding abdomen. Dinding abdomen itu ada dua bagian penting, yaitu bagian anterolateral atau depan hingga samping dan juga posterior atau belakang. Nah, di bagian pertama itu anterolateral dibagi 7 lapisan. Yang paling luar itu ada kulit, kemudian ada fascia superficialis yang dibagi menjadi dua, yaitu fascia camper dan juga fascia scarpa. Fascia camper dia itu isinya panniculus adiposus atau yang lebih umum disebut dengan lapisan lemak. Kemudian ada fascia scarpa, dia itu isinya stratum membranosum. Kemudian ada fascia profunda, itu adalah lapisan jaringan ikat yang menutupi muskuli di abdomen. Kemudian ada bagian muskuli et aponeurosis, jadi bagian ini tuh isinya musculus dan juga aponeurosis. Muskulinya itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, dan juga musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis abdominis. Kemudian ada fascia transversalis, fascia extraperitonealis yang dia itu memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Dia itu isinya jaringan lemak. Di bagian ini juga terdapat viscera retroperitoneal dan intraperitoneal. Kemudian yang terakhir ada peritoneum parietal. Nah, kemudian kita akan membahas di bagian posterior. Di bagian posterior ini dibagi menjadi 5 lapisan. Lapisan pertama itu ada kulit, kemudian ada fascia superficialis dorsi, kemudian ada muskulus-muskulusnya yang dibagi menjadi 4 lapisan. Lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi. Lapisan kedua itu ada musculus obliquus externus, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, dan musculus serratus posterior inferior. Kemudian di lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, musculus interspinalis, dan musculus obliquus internus. Di lapisan terakhir atau keempat itu ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Nah, setelah lapisan muskulus-muskulusnya itu ada lapisan extraperitonealis yang merupakan jaringan lemak dan juga peritoneum parietal, sama seperti bagian anterolateral tadi. Nah, kemudian kita akan bahas ke 1B yaitu muskulus di abdomen. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, itu muskuli ini dibagi menjadi dua, yaitu ada flat muscles dan juga vertical muscles. Flat muscles itu ada musculus obliquus externus et internus abdominis dan juga musculus transversus abdominis. Sedangkan di vertical muscles itu ada musculus rectus abdominis. Nah, kita akan bahas tentang rectus abdominis. Jadi di bagian ini itu ada dua struktur penting yang membagi musculus rectus abdominis ini sendiri. Nah, dua struktur ini yang membuat bentuk perut kita itu menjadi six pack. Struktur pertama itu ada linea alba. Jadi linea alba itu adalah garis yang dia membagi abdomen di bagian medial atau di bagian tengah. Dia itu membentang dari processus xiphoideus sampai ke symphysis pubis. Kemudian ada intersectionis tendinae, dia itu berjalan secara transversal di abdomen. Dia itu ada di 3 titik. Yang pertama itu di bagian processus xiphoideus, umbilicus, dan di antara keduanya. Kemudian ada juga musculus pyramidalis. Nah, vertical muscles ini dibungkus oleh suatu struktur yang bernama vagina musculi recti. Nah, ini ada gambar-gambar dari muskuli di abdomen. Ini ada obliquus externus, internus, dan juga transversus abdominis. Jadi dari yang paling luar itu ada musculus externus abdominis, kemudian yang internus, kemudian yang lebih profunda itu dia yang transversus abdominis. Nah, untuk musculus
obliquus externus abdominis itu dia arah seratnya itu inferomedial, jadi dia itu bentuknya seperti V. Dia berjalan inferomedial, berarti dia itu ke arah tengah dari atas ke bawah. Nah, sedangkan yang obliquus internus abdominis dia itu supromedial, jadi dia itu bentuknya seperti huruf A. Lanjut kita ke soal yang C. Struktur yang menggantung pada abdomen yang menjaga organ-organ pencernaan itu disebut duplikator peritoneum. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mesenterium, dia itu melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen di bagian posterior. Contohnya itu pada kolon namanya dia mesokolon, dan di appendix itu namanya mesoappendix. Kemudian ada omentum. Dia dibagi menjadi 2, omentum maius dan minus. Dia itu membentang dari gaster dan proximal duodenum. Fungsinya untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Omentum sendiri itu ada 2. Omentum maius, dia itu bentuknya kayak tirai membentang di abdomen. Dia itu melekat di curvatura major gaster, disusun oleh 4 ligamen. Ligamentum gastrophrenica, gastrosplenica, gastrocolica, dan ligamentum splenorenal. Kemudian omentum minus itu dia melekat di curvatura gastrica minor. Dia itu disusun oleh 2 ligamentum, yaitu ligamentum hepatoduodenal dan ligamentum gastrohepatica. Kemudian yang terakhir itu dari duplikator peritoneum itu ada ligamentum peritonei. Dia itu fungsinya untuk melekatkan antar organ. Contohnya seperti pada hepar itu ada ligamentum falciform, pada gaster itu ada ligamentum gastrophrenica. Oke, cukup dari video laporan praktikum yang pertama. Kita akan lanjut ke praktikum yang kedua. Jadi di kasus yang kedua itu, Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuat khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Oke, pertama kita akan membahas tentang pembagian dari traktus digestivus superior. Itu ada 3, yaitu dari foregut yang berisi esophagus pars abdominalis, gaster, duodenum pars superior, hingga papilla duodeni mayor, hepar, pankreas, vesica velea, dan lien. Kemudian midgut itu ada duodenum pars descendens et inferior et ascendens, jejunum et ileum, cecum et appendix, colon ascendens, dan 2/3 colon transversum. Sedangkan di hindgut itu dia ada 1/3 colon transversum, colon descendens, colon sigmoid, dan juga rectum. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cavitas oris. Dia itu dibagi menjadi 2 bagian oleh arcus dentalis dan processus alveolaris maxilla et mandibula, menjadi vestibulum oris dan cavitas oris propria. Dia itu membuka keluar melalui rima oris atau bibir dan membuka ke orofaring melalui isthmus faucium. Batas-batasnya sendiri itu di bagian atap ada palatum durum dan palatum mole. Di bagian dasar itu ada diafragma oris dan juga lingua. Di bagian lateral ada corpus adiposum buccae, processus alveolaris mandibula et maxilla. Di bagian anterior ada rima oris dan di bagian posterior itu ada isthmus faucium. Di bagian sekarang kita akan bahas tentang palatum. Nah, palatum itu ada 2, palatum durum dan palatum mole. Palatum durum itu dia letaknya lebih anterior, sedangkan palatum mole itu dia lebih halus, lebih lunak, letaknya dia lebih posterior. Palatum durum itu 2/3 anteriornya disusun oleh processus palatinus ossis maxillaris dan 1/3 posteriornya itu oleh lamina horizontalis ossis palatini. Sedangkan di palatum mole itu ada 5 musculus yang menyusunnya. Ada musculus tensor veli palatini, musculus levator veli palatini, musculus palatopharyngeus, musculus uvulae, dan musculus palatoglossus. Oke, selanjutnya kita akan bahas lingua. Lingua itu dibagi jadi 2 bagian, pars presulcalis lingua dan pars postsulcalis lingua. Bisa dilihat ini ada struktur-struktur penting seperti papilla filiformis, fungiformis, circumvallata, dan foliata. Di bagian tengahnya itu ada garis pembatas namanya sulcus terminalis,
Dia itu membatasi antara korpus dan radix. Di tengah-tengah sulcus terminalis itu ada lubang bernama foramen cecum yang dia itu asalnya itu dari obliterasi dari ductus styroclosus. Nah, di lingua sendiri itu ada dua jenis muskulus. Yang pertama intrinsik dan juga ekstrinsik. Muskuli intrinsik dia itu untuk memberikan bentuk pada lingua, sedangkan muskuli ekstrinsik itu sebagai penggerak dari lingua. Nah, muskuli ekstrinsik itu ada musculus genioglossus, hyoglossus, styloglossus, dan musculus palatoglossus. Sedangkan muskuli intrinsiknya itu ada musculus longitudinalis superior et inferior, musculus transversus lingua, dan musculus verticalis lingua. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang orofaring. Faring itu sendiri dibagi menjadi 3, nasofaring yang terhubung dengan nasal atau tractus respiratorius, laryngofaring, dan juga orofaring yang terhubung dengan oris atau oral atau mulut. Skeletopis dari orofaring sendiri itu dia tuh setinggi vertebra cervical 2-3. Di daerah isthmus faucium itu juga terlihat ada suatu lingkaran, struktur lingkaran yang berisi jaringan limfoid yang dinamai annulus Waldeyer. Nah, annulus Waldeyer ini disusun oleh tonsilla pharyngealis atau lebih sering disebut adenoid, tonsilla palatina yang sering kita sebut dengan amandel, dan ada tonsilla lingualis dan juga tonsilla tubal. Oke, kemudian kita akan bahas tentang esofagus. Dia itu letaknya di posterior dari trakea. Di esofagus sendiri itu dibagi menjadi 3 pars. Pars cervicalis, dia itu setinggi VC6 sampai VT1. Pars thoracalis, VT1 sampai 10. Dan yang terakhir, pars abdominalis, dia itu setinggi VT10 sampai VT11. Nah, di esofagus itu ada penyempitan-penyempitan yang dinamai angustia. Angustia sendiri ini ada 3, angustia superior di VC6, kemudian angustia media di VTH4 atau 5, dan angustia inferior di VTH10. Di angustia inferior ini itu pada saat esofagus melalui hiatus esofagus atau saat esofagus melalui lubang esofagus di diafragma. Kemudian kita akan bahas tentang gaster. Ada 4 pars. Ada cardia, fundus, corpus, dan pylorus. Cardia itu dia sebagai gastroesophageal junction, di mana bertemunya esofagus dengan gaster. Di sana ada LES atau lower esophageal sphincter. Kemudian untuk pars fundus itu dia bagian yang bentuknya seperti kubah yang isinya udara. Fungsi dari fundus sendiri itu untuk menampung gas dari proses pencernaan. Corpus dia itu berarti badan dari gaster. Nah, di bagian terakhir itu ada pylorus. Dia merupakan bagian ujung distal dari gaster yang berhubungan langsung dengan duodenum. Gaster dia punya 2 kurvatura atau 2 lengkungan, yaitu kurvatura gastrica mayor dan kurvatura gastrica minor. Sesuai namanya, mayor dia yang besar dan minor yang kecil. Gaster juga merupakan tempat melekatnya omentum maius dan minus di masing-masing kurvatura. Selanjutnya kita akan membahas tentang duodenum. Duodenum itu organ terakhir di tractus digestivus superior. Di duodenum itu ada satu struktur penting yang membatasi antara kit atas dengan kit bawah, yaitu ligamentum traits. Duodenum sendiri itu dibagi menjadi 4 pars. Pars superior di VTH 12 sampai VL1, pars descendens di VL1 sampai 3, pars inferior di VL3, dan pars ascendens di VL3 sampai VL2. Kenapa VL3 sampai VL2? Karena sesuai namanya pars ascendens dia itu duodenumnya menuju ke atas, ke arah atas. Nah, apa sih hubungannya makan rakus di all you can eat dengan sistem kerja pencernaan? Jadi ketika kita makan rakus itu tadi ada struktur bernama LES atau lower esophageal sphincter di gaster bagian kardia. Nah, kalau kita rakus, LES-nya itu akan terbuka secara terus-menerus karena makanan akan terus masuk dan itu bisa kemungkinan untuk terjadinya reflux dari gaster, sehingga membuat adanya iritasi atau peradangan pada esofagus, sehingga yang sering dirasakan itu sensasi panas di dada. Kemudian ada terganggunya juga sphincter di bagian pylori gaster, kemudian terganggunya juga di ileocecal lip. Di ileocecal lip ini karena makanan akan terus lewat ke kolon, jadi dia itu penyerapannya akan sangat terganggu, kurang maksimal. Oke, sekian laporan
praktikum kedua, kita akan lanjut ke praktikum ketiga, kasus ketiga. Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, merasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum, jelaskan struktur bangunan di kolon, dan jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, perbedaan dari jejunum dengan ileum itu dari panjangnya. Jejunum itu dia lebih pendek dibanding ileum. Diameternya sendiri, jejunum dia lebih lebar. Untuk dindingnya sendiri, jejunum itu dia lebih tebal daripada ileum. Dan plika sirkularnya dia lebih banyak dibandingkan ileum. Jejunum sendiri itu penampilannya dia berwarna merah gelap. Sedangkan ileum dia itu merah terang. Kemudian fasa rekta dan arkadesnya, untuk fasa rekta dari jejunum itu dia lebih tinggi dengan sedikit arkades atau arkadesnya tidak kompleks. Sedangkan di ileum, fasa rektanya itu dia rendah, tetapi arkadesnya dia lebih banyak atau lebih kompleks. Kemudian lemak mesenterinya itu di jejunum dia itu lebih sedikit, sedangkan di ileum dia itu lebih banyak. Dan jaringan limfoidnya atau Peyer's patch itu di jejunum itu dia lebih sedikit, hanya beberapa, sedangkan di ileum dia itu lebih banyak. Oke, lanjut kita akan membahas tentang struktur kolon. Kolon sendiri itu dibagi menjadi 4, yaitu kolon ascendens, melintang dari cecum sampai ke permukaan inferior lobus hepatis dextra. Kemudian dia akan belok ke kiri, membentuk suatu struktur yang bernama flexura coli dextra. Kemudian dia akan lanjut menjadi kolon transversum yang berjalan dari flexura coli dextra hingga flexura coli sinistra. Selanjutnya dia akan membelok lagi ke arah bawah. Ada kolon descendens yang berjalan turun ke bawah sesuai namanya dari flexura coli sinistra sampai ke pinggir pelvis menjadi kolon sigmoid. Yang kolon sigmoid ini nanti akan melanjutkan diri menuju rektum. Nah, ini bisa dilihat ada kolon ascendens, flexura coli dextra, kolon transversum, flexura coli sinistra, kolon descendens, kolon sigmoid, yang kemudian akan lanjut ke bagian rektum. Nah, di bagian kolon ini juga ada struktur-struktur penting seperti Taenia coli, incisura dan haustra, kemudian ada appendices, epiploica, dan juga plica semilunares coli di gambar yang bagian kanan. Nah, soal yang selanjutnya itu bagaimana anatomi pengeluaran feses. Nah, untuk pengeluaran feses itu dia melibatkan dua struktur, yaitu rektum dan juga kanalis analis. Di bagian rektum itu ada dua bagian penting, yaitu flexura sacralis, dia di bagian sacrum, dan juga flexura perinealis yang akan lanjut ke kanalis analis. Nah, di kanalis analis ini itu ada muskuli sphincter ani yang berfungsi untuk mengatur keluarnya feses. Nah, muskuli ini itu ada musculus sphincter ani internus, musculus sphincter ani externus, musculus corrugator ani, dan musculus puborectalis. Nah, gimana sih cara proses feses itu dikeluarkan? Jadi feses itu dari kolon akan dibawa ke rektum dengan gerakan peristaltik, kemudian muskuli sphincter ani ini akan berkontraksi dan relaksasi, kemudian otot dari rektum ini akan berkontraksi dan dibantu dengan dorongan dari perut sehingga feses itu bisa dikeluarkan melalui kanalis analis. Sekian pemaparan dari video laporan praktikum di blok 1.3. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.